Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, gue mau bahas lanjutin video gue yang sebelumnya. Kenapa sih seorang gay itu susah mendapatkan jodoh, terutama jodoh seorang cewek. Gue mau beberapa kasih ilustrasi yang tujuannya untuk menambah wawasan kita gitu. Seperti itu. Siapa tahu dengan wawasan tersebut bisa membantu kita mengatasi permasalahan yang timbul ya. Seperti apa sih informasinya ya? Gue mau cerita dikit-dikit lah ke kalian gitu. Kenapa seorang gay itu kok sulit banget untuk mendapatkan jodoh? Ya, jangan kemana-mana. Buat kalian yang baru di channel gue dan belum subscribe nih guys, kalian harus subscribe dulu ya. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Guys, yang pertama, kenapa sih seorang gitu sulit untuk mendapatkan jodoh? Yang pertama karena memang nggak ada perasaan, nggak ada rasa dengan cewek. Makanya ketika dia ketemu sama cewek itu kayak ketemu sama temen biasa aja. Netral, bener-bener netral. Di situ tuh bener-bener kayak ya nggak ada rasa apa-apa gitu. Coba deh kamu sekarang sebagai seorang yang normal, kamu ketemu sama, seandainya kamu cewek ketemu dengan teman cewek kamu, atau kamu seorang cowok ketemu dengan cowok kamu tidak ada kecenderungan ke arah LGBT. Seperti itulah perasaannya seorang cowok atau seorang LGBT ketemu dengan seorang cewek. Jadi perasaan itu netral. Nah, karena hal tersebut itulah salah satu penyebab, yaitu tadi sulit untuk ya suka atau mendapatkan jodoh. Kenapa? Karena nggak ada feeling apa-apa, netral aja gitu perasaan. Itu adalah penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, memang nggak ada niat gitu. Seorang gay atau seorang LGBT kalau nggak dipaksa karena faktor eksternal, karena faktor lingkungan, itu sangat-sangat menghindari yang namanya pernikahan atau sebuah relation. Kenapa? Karena memang mereka takut untuk menyakiti orang lain, kasarnya ngomong seperti itu. Maka dari itu mereka cenderung untuk menghindari membuat semacam masalah dalam hidup dia yang baru. Ketika dia harus berkeluarga, dia harus dengan suasana baru atau segala macamnya. Kalau nggak ada unsur eksternal, jarang banget seorang LGBT berani ngambil risiko untuk melakukan sebuah pernikahan. Nah, inilah yang menjadi penyebab seseorang itu sulit untuk mendapatkan jodoh, khususnya buat LGBT. Yang ketiga, terlalu enjoy sendiri. Kenapa? Seorang LGBT itu terbiasa hidup sendiri, memenuhi kehidupannya sendiri, memenuhi segala macamnya itu sendiri. Apapun itu dilakukan dia dengan sendiri. Yang pada akhirnya dia itu apa ya? Yang ngerasa udah nggak butuh orang lain. Seperti itu. Ketika seseorang itu merasa sudah nggak butuh dengan orang lain, ya sudah gitu, otomatis dia ya udah ngapain juga gitu untuk membuat sebuah hubungan gitu. Gue aja bisa ngurusin diri gue sendiri kok gitu. Justru kalau gue memulai sebuah pernikahan atau segala macam itu akan menambah beban, menambah berat diri kita. Itu yang paling banyak terjadi. Kenapa seorang gay itu sulit sekali untuk memulai sebuah hubungan kayak semacam pernikahan tersebut. Yang keempat, mereka rata-rata nggak mau munafik gitu, karena memang dia dasarnya nggak bisa, ya mau bagaimana gitu. Dia memiliki sebuah prinsip bahwa gue nggak mau nyakitin orang lain gitu. Sehingga dia menghindari yang namanya untuk mendekati ke cewek seperti itu. Intinya dia menyatakan ke dunia gue ini seperti ini juga nggak berani. Tapi dalam hal ini dia juga kayak semacam ya gue juga nggak apa ya namanya, nggak mau gitu nyakitin orang lain gitu. Gue nggak mau berpura-pura bahwa gue itu normal kayak gitu. Gue lebih punya idealis, gue nggak mau nyakitin anak orang, gue nggak mau nyakitin orang lain, yang pada akhirnya itu akan nambah masalah dalam hidup gue. Nah kayak gitu, yang pada akhirnya karena prinsip hal tersebut itu tadi, ya itu tadi balik lagi memang ada nih. Makanya dia juga sulit untuk mendapatkan pasangan hidup, khususnya seorang wanita. Nah, yang berikutnya itu mengenai orientasi. Kalau seandainya dia masih ada semacam kayak bisexual, itu masih ada mungkin untuk dia memulai sebuah hubungan rumah tangga. Tetapi kalau dia udah gay, itu rada-rada sulit. Kenapa? Karena memang rasa itu benar-benar sudah hilang. Jadi dia ya udah yakin bahwa diri memang nggak mampu gitu. Makanya dia tetap memilih untuk nggak memulai hubungan dengan cewek kayak gitu. Memang udah bener-bener nggak ada rasa di dalam hati dia, walaupun penampilannya masih normal, masih laki segala macam, tuh tetap masih ada seperti itu.
Nah, itu adalah beberapa hal yang menyebabkan kenapa sih seseorang gitu sulit atau nggak memulai untuk berumah tangga seperti itu. Mungkin dari sini kalian bisa membantu, meyakinkan, mungkin ada teman kalian atau saudara kalian yang memang ngadepin masalah seperti ini ya. Kalian bisa tahu ya sumber masalahnya ada di mana dan harus bagaimana. Oke, gue Renjier, semoga informasi ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya. Dadah.